Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, ini berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan observasi untuk supervisi kita kaitannya dengan tugas saya selaku CGT melaksanakan apa yang menjadi program dan sekaligus belajar dari apa yang dilakukan teman-teman sejawat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas. Untuk itu Ibu, saya mohon waktunya sebentar sebelum kita melaksanakan observasi kelas. Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dengan yang pertama. Mohon maaf Ibu, sebelum kita masuk nih dalam pertanyaan-pertanyaan Bu, gimana perasaannya dulu Bu ini melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran khususnya di SMP Negeri 1 Weleri? Kira-kira gimana Bu? Perasaannya ya Pak? Ya. Ya senang ya, karena memang dari dulu ya cita-cita saya ingin jadi guru ya. Ketika saya diberi kesempatan untuk mengajar di SMA Negeri 1 Weleri ini ya, saya sangat merasa bahagia. Saya menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagaimana yang saya lakukan. Dan saya Bu selaku guru sejawat khususnya bahasa Indonesia ini merasa senang, terbantu. Artinya ini gayung bersama. Saya rasa seperti itu. Jadi oke, kita masuk ke percakapan pra-observasi kita Bu. Nah, untuk pembelajaran kelas ini yang berdiferensiasi Bu, nah tujuan pembelajarannya itu apa kira-kira Ibu? Nanti kan materinya ini teks berita ya. Okay. Ini awal masuk untuk materi yang baru ini teks berita. Jadi nanti untuk tujuan pembelajarannya dengan pendekatan saintifik, kemudian ada diskusi kelompok, pemanfaatan LKPD, kemudian dibantu juga dengan PPT. Tujuan daripada pembelajaran yang akan saya lakukan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian berita. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan ciri-ciri berita. Baik. Dan yang terakhir, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Oke, baik. Tujuan pembelajaran yang lengkap untuk 2 jam ya Bu ya. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai Bu dalam proses pembelajaran kali ini. Untuk area pengembangan yang hendak ingin dicapai, tujuannya adalah supaya anak-anak itu dapat memahami ya tentang berita, khususnya tadi itu di ranah pengertian, ciri-ciri, dan kemudian unsur pembangun teks berita. Dan lebih detail lagi nanti supaya peserta didik itu mampu menangkap isi informasi yang ada di dalam teks berita itu. Oke, luar biasa itu. Yang terakhir untuk persiapan pelaksanaan kegiatan observasi kelas kita itu strategi yang dipersiapkan kalau boleh tahu Bu. Untuk pendekatan sendiri, pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik supaya peserta didik dapat aktif ya dalam pembelajaran atau dalam kelompok. Kemudian dengan bantuan LKPD kita juga memanfaatkan buku teks yang sudah disediakan dari sekolah. Kemudian saya sediakan juga teks berita. Kemudian ada PPT yang berhubungan dengan teks berita. Oke, baik. Kiranya itu nanti akan menunjang dalam pelaksanaan pembelajaran. Saya berterima kasih atas kesempatannya untuk bisa mengobservasi pada proses pembelajaran Ibu Nur Afifah. Untuk itu sekali lagi terima kasih dan mari kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Ya. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, silakan untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap Kak, berdoa mulai.
kalian dapat ilmu yang manfaat barokah. Ya, oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat? Puput. Ada lagi? Oke. Puput kenapa Puput? Sakit sudah berapa hari? Baru hari ini ya, tidak berangkat ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan Puput lekas sembuh, lekas pulih, dan harapannya bisa kembali bergabung di pembelajaran kalian di kelas ini ya. Amin ya robbal. Amin. Oke. Sudah siap pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Sebelum kita pembelajaran ya, kita cek konsentrasi dulu ya. Oke, akan saya cek konsentrasi. Kita main tepuk-tepukan, setuju? Setuju. Oke. Kalau tepuk 1 berarti ya. Tepuk 2. Nah, kita pakai arah ya. Tepuk 1 kiri dulu, tepuk 1. Tepuk 2 berarti kiri kanan. Tepuk 2 kiri kanan. Tepuk 3 berarti kiri kanan atas. Tepuk 3 kiri kanan atas. Tepuk 4 berarti 2 double. Paham? Itu tepuk 4 berarti double kiri, double kanan. Paham? Tepuk 4. Ya, berarti kalau tepuk 5 double kiri 2 kali, double kanan 2 kali, atas 1 kali. Oke, coba kita cek ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Anggara masih belum konsen. Oke, nggak apa-apa, masih latihan. Tepuk 5. Nah, oke. Coba ya, kalau sudah kompak semua, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini. Sepakat ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Oke, baik anak-anakku, ya. Hari ini ya, kita akan belajar tentang berita ya. Tapi sebelumnya ya, kemarin kita bertemu kan di pertemuan kemarin. Kita ngapain aja nih? Ada yang bisa menyampaikan kita ngapain kemarin? Ya, kemarin kalian nonton video motivasi ya. Kemudian kalian juga kemarin berefleksi ya, bagaimana pembelajaran di semester 1. Oke. Hari ini kita akan belajar teks berita. Namun akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang akan ya kita capai bersama-sama hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian berita. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu ya memahami ciri-ciri berita. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur berita. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama ya. Namun sebelumnya, semalam Ibu tadi pagi ya, saya sudah share ya kelompok kalian. Ada berapa kelompok? 5. Nah, silakan bisa ya berkelompok di kelompoknya ya. Silakan bisa berpindah ya. Kelompoknya 5 kan? Silakan yang ketua kelompoknya bisa mengondisikan teman-temannya. Ketuanya yang paling di bawah.
Bisa diajak kerja sama enggak ya? Oke, bisa. Baik, saya lanjutkan ya. Apa yang mesti kalian lakukan? Yang pertama kita akan berdiskusi seputar berita ya. Di sini ada yang belum pernah membaca atau mendengar berita. Sudah semua? Oke, coba kalau sudah semua Papa coba ya. Kamu pernah mendengar atau membaca berita di mana? Di televisi. Oke, berita tentang apa yang kamu dengar? Oh, pemilu presiden. Pemilu ya. Oke. Pemilu presiden bulan apa Mas Papa? Pemilihan presiden bulan apa? Februari. Oh, bulan Februari berarti ya betul-betul ya mendengarkan dan menyaksikan berita dengan baik. Tepuk tangan buat Mata. Yang perempuan ya, yang perempuan coba saya pengen mendengar suaranya si cantik Abi, mana Abi? Oke, Abi pernah mendengar atau membaca berita Abi? Di mana? Oh, di koran. Informasi apa yang kamu dapatkan sih? Tentang gempa bumi di mana? Di Aceh. Sampai menimbulkan kerusakan ataupun korban jiwa mungkin? Ada yang meninggal? Berapa? Oh, 2000 sekian. Oke, tepuk tangan untuk Abi. Jadi ternyata anak-anak di kelas 7 ini sudah luar biasa ya. Tidak ada yang belum pernah membaca atau mendengar berita. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa sih berita itu? Apa pengertian berita? Ada yang tahu berita itu apa? Ya, kita kan berdiskusi ya. Nggak usah takut salah. Coba, Mbak Razil, berita itu apa menurut kamu? Sebuah informasi. Oke, sebuah informasi. Tepuk tangan untuk Razil. Oke, kalau perempuan juga laki-laki, coba opa, ya, opa-opa Korea ini ya. Mas Hafid, ya. Tadi sudah disampaikan Mbak Razil bahwa berita itu adalah informasi. Kalau menurut Mas Hafid, berita itu apa Mas? Informasi juga. Oke, betul. Jadi berita itu adalah sebuah informasi. Kemudian informasi yang disampaikan lewat media apa kira-kira? Sosial media. Oh, disampaikan lewat Sosial media. sosial media. Oke, Mas Akbar, tepuk tangan untuk Mas Akbar. Selain disampaikan di sosial media, berita disampaikan di mana? Koran. Oke, tepuk tangan buat Brazil. Di mana, Davis? Oke, betul juga di televisi. Ada lagi yang belum disampaikan teman-teman? Disampaikan di mana berita? Disampaikan di mana berita? Di radio bisa? Oke, ya. Jadi berita itu adalah sebuah informasi ya yang disampaikan lewat media massa. Itu namanya berita. Media massa itu apa Bu? Media massa itu berarti berasal dari dua kata. Ada kata media dan ada kata massa. Media itu artinya alat ya. Kemudian massa ya. Massa itu tulisannya MASS kemudian A. Itu artinya kumpulan orang ya. Jadi media massa itu adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi ke khalayak umum, itu artinya media massa. Ada media massa cetak ya seperti koran tadi. Kemudian ada apa lagi majalah, buletin ya. Kemudian kalau yang elektronik apa saja? Media massa televisi, radio, ya internet, itu yang elektronik ya. Jadi kalian sudah mengerti sekarang ya pengertian berita itu apa. Kemudian menuju ke tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu ciri-ciri berita ya. Kan tidak semuanya ya informasi yang terjadi ya layak diangkat menjadi berita. Ya enggak?
Oke, kalau kebermanfaatnya tidak untuk halayak umum, contoh misalnya Anggara, mana Anggara? Anggara lagi patah hati, itu layak diangkat menjadi berita nggak kira-kira? Karena apa? Karena tidak penting. Karena untuk halayak umum ya kebergunaannya kurang. Ya, oke. Ciri-ciri berita. Ya, ada yang tahu kan ciri-ciri berita? Berita itu peristiwanya nyata atau imajinasi ya? Kalau dalam bahasa berita itu disebut dengan faktual. Apa? Oke, faktual. Faktual itu nyata adanya, bukan imajinasi, bukan karangan semata. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Orang akan membaca berita itu kalau beritanya sedang dibicarakan orang atau masih baru, apa berita yang sudah lampau, berita yang orang sudah tidak membicarakan. Ya, pasti yang diangkat menjadi berita itu adalah peristiwa atau kejadian yang sedang diperbincangkan banyak orang. Kemudian peristiwa itu masih baru, ya enggak? Itu yang disebut dengan aktual. Apa? Aktual. Nah, tadi sudah yang pertama itu sesuai dengan fakta, namanya faktual. Kemudian yang baru atau sedang diperbincangkan namanya aktual. Nah, yang ketiga, dalam berita biasanya ada enggak dijelaskan tepatnya di mana, waktunya kapan? Ada? Oke, berarti berita harus ya mencakup ya di mana kejadian peristiwa tersebut, kemudian kapan peristiwa tersebut, ya enggak? Oke. Kemudian kalau berita itu boleh enggak ya? Misalnya berita disampaikan sesuai dengan keinginan hati si penulis, boleh enggak? Oleh karena berita itu bersifat objektif. Apa? Objektif. Ya, harus sesuai dengan kenyataan berdasarkan objeknya. Ya, kalau misalnya di situ ya ada tsunami misalnya, ya bilang aja tsunami ya, jangan bilang air topan atau banjir biasa ya. Artinya kalau objektif itu sesuai dengan objek yang ada di lapangan, sesuai dengan kejadian nyatanya, itu namanya objektif. Oke, coba ini ciri-ciri yang berikutnya nih ya, bahwa berita itu ada enggak, misalnya kemarin kan kalian membaca berita enggak tentang kereta api yang tabrakan itu? Ya. Di situ dijelaskan enggak runtutan peristiwanya? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu juga termasuk ciri-ciri berita yang disebut dengan kronologi. Apa disebut apa? Dengan kronologis ya, disebut kronologis itu karena sesuai dengan urutan peristiwa yang terjadi, itu disebut dengan kronologi. Oke, ini nanti bisa saya share ya. Ini kita sudah berdiskusi ya. Kemudian berikutnya ya, ada apa Patah? Dibaca Patah? Ya, kita memudahkan menggunakan konsep adik Simba, ya, bukan adiknya Simba ya. Kalau adiknya Simba siapa berarti? Siapa? Oh, yang terakhir? Bagaimana? Berita yang baik minimal memuat unsur adik Simba. Ya, apa terakhir? Adik Simba. Oke, yang pertama apa? Peristiwa apa yang terjadi? Ya, misalnya kecelakaan kereta api ya di Bandung. Ya, peristiwa apa yang terjadi? Ya, misalnya debat capres cawapres ya
2024 misalnya. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir melanda kota Kendal dan sekitarnya misalnya. Yang kedua, di mana berarti menunjukkan tempat. Di mana itu ya berarti mungkin ya disebutkan desanya bisa, kotanya bisa, ya gampang ya. Yang ketiga, kapan ya? Berarti menunjukkan waktu. Kalau waktu itu berarti ya bisa dijelaskan pukul berapa, spesifik atau hari, tanggal, bulan, tahun dan seterusnya. Mengerti? Bisa dilanjut? Oke, berikutnya siapa ya? Berarti siapa itu keterangannya apa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa ya? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Ya tentunya yang ada di teks berita tersebut siapa saja. Kalau banjir, misalnya yang terlibat di situ warga atau mungkin tim penanggulangan bencana ya kan? Pak Lurah bisa jadi membantu ya, Pak Camat mungkin ya, sesuai yang ada di dalam teks, gitu ya. Yang berikutnya ada mengapa ya. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Contoh, mengapa banjir di kota Kendal dapat terjadi? Karena kota Kendal diguyur hujan terus-menerus selama 7 hari 7 malam tidak berhenti misalnya. Ya, kemudian meluapnya sungai-sungai ya, akhirnya menimbulkan genangan. Itu contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, ini bagaimana itu kronologisnya. Ya, dijelaskan kronologinya kok bisa banjir itu ya. Kronologinya dijelaskan. Itu menjawab pertanyaan bagaimana. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada. Kaiser mana ya? Oh iya, Kaiser ada pertanyaan? Ada. Oke, coba Kaiser saya tanya, unsur berita itu akronimnya apa? Adiksi ya. Oke, bisa dilihat tuh Mas ya. Nanti juga di grup bisa dilihat ya. Oke, berikutnya kita akan berlatih untuk mengidentifikasi unsur berita. Ada yang bersedia membacakan? Membacakan saja? Oh, Helwin. Iya, Mas Helwin. Kelihatan ya, Mas? Oke, baca Mas. Dari lubang jalan, pengendara motor di Sorong tewas terlindas truk. Baca. Tergelincir akibat jalan licin, pengendara motor tewas tertabrak truk di Bekasi. Kompas.com. Seorang ibu muda, Ani Octavia, umur 64 tahun, tewas terlindas truk di Jalan Raya Sultan Agung, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Selasa 30 Mei 2023 malam. Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Rizwin Andari mengatakan korban tewas akibat tergelincir di jalan yang licin lalu terlindas truk yang melintas. Korban terpleset dan terbentur dari sisi kanan kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Kata Erna dikutip dari keterangannya Rabu 31 Mei 2023. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi. Kejadian saat itu sepeda motor mereka melaju dari arah selatan Kranji menuju ke utara Harapan Indah. Setibanya di lokasi kecelakaan itu pun terjadi. Korban tewas dengan kondisi luka berat di kepala, sementara korban ZZI selamat namun terluka di kakinya, ungkap Erna. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Erna menyebut pihaknya sudah ke lokasi dan mencari keterangan para saksi. Kendaraan yang terlibat sudah diamankan ke Polres untuk barang bukti. Untuk Erna. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Helwin. Sudah menjadi relawan untuk membaca berita ya.
Valen? Karena korban gelincir di jalan yang licin lalu terhindar yang melintas. Oke, bagaimana ya peristiwa itu bisa terjadi atau kronologi peristiwa itu terjadi bagaimana? Will? Korban sedang berboncengan dengan korban Berinisial BZ13 melaju dari arah selatan berhenti menuju ke utara Harapan Indah. Setibanya di lokasi korban terpeleset dan terbentur dari sisi kanan kendaraan dan tewas. Oke, tepuk tangan buat teman kita yang sudah berhasil. Sebelum kalian mengerjakan RKPD, ada pertanyaan mengenai ini. Ya tapi ya pengertian, ciri-ciri, kemudian unsur ya adik Simba ini unsur berita, adik Simba ada pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan kembali tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berikutnya kalian akan bekerja di dalam kelompok, ya. Ngapain Bu Afifah? Kita harus ngapain? Yang saya jelaskan tadi, kemudian di sini ada berita yang sudah saya ya cantumkan. Untuk setiap kelompok nanti diidentifikasi, dianalisis. Apa yang dianalisis unsur-unsurnya seperti ini contohnya. Mengerti? Mengerti. Nah, setelah itu nanti kalian bisa maju ke depan, bisa presentasi. Waktu diskusi 20 menit. Ya. Karena ini kan banyak satu kelompok ya. Jadi sekalian nanti silakan dibagi yang menjadi moderator, yang menjadi ya pemateri siapa, ya silakan dibagi. Setiap kelompok seperti biasa harus ambil peran ya. Tidak boleh yang anggur ibaratnya tidak boleh ya. Semuanya harus berbicara ya. Nanti ketika presentasi kelompok 1 bisa masuk ke depan untuk mengambil beritanya. Kelompok 2 kelompok 3 oke habis ya. Masuk sini. Oke. Kelompok 4 kelompok 5 yang paling panjang. Sekarang di situ ada Win sama Bapak. Sudah? Oke, baik anak-anak sudah selesai semua ya. Kalau sudah selesai saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kalian. Ini model presentasinya saya undi apa yang sudah siap langsung maju? Kalau pertemuan yang lalu sudah saya undi dengan konsentrasi, oleh karenanya hari ini saya ingin menunjuk saja. Ya. Sepertinya ada kelompok yang sudah siap banget nih, ya. Saya tunjuk langsung ya. Silakan untuk kelompoknya Dewi. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi. Maksimal presentasi 4,5 menit. Karena waktunya Eko. yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Afifah selaku guru bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Intinya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang dibacakan oleh rekan-rekan saya yang dimulai dari Saki. Teman saya persilakan. 1. Jelaskan pengertian berita. Gus Agus. Sebuah informasi Lan. yang disampaikan dengan media cetak dan media massa. 2. Sebutkan ciri-ciri berita.
Cetok Bu. Bakal paten sih. Pergi. Langsung paten ini apa? Sebelas empat, betul. Jadi setelah itu bapak berakhir, nanti kamu istirahat lagi. Terus jam terakhir, jam Bu siapa? Masuk dan masuk. Oke. Intinya yang tadi. Kamu tuh bukan peran. Kamu moderator kok.
harus misalnya ini loh nanti tak cari
Iya.
Tidak harus benar ya. Namanya beda. Kecuali kalau sudah ulangan ya, ini kan masih latihan awal. Perkenalkan nama saya Muhammad sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Sumber Opianto sebagai narasumber. Perkenalkan nama saya Zainul Alsari sebagai narasumber. Jelaskan pengertian berita. Berita adalah salah satu bentuk penyampaian suatu informasi yang sedang terjadi. Sebutkan ciri-ciri berita. Bersifat aktual dan faktual, mengandung unsur arti sumber, peristiwa disusun rapi, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Di mana? Di GSM Arena. Kapan? Pada saat 17 Desember 2021. Ya, Pak. Milik perusahaan Asam Yapo. Mengapa? Karena upaya perusahaan untuk merambah pasar kompas Modelo yang saat ini didominasi oleh Samsung Galaxy Z3. Bagaimana? Huawei akan mengungkap kehadiran smartphone layar lebar dengan desain flagship pertamanya pada 23 Desember 2021. Bocoran spesifikasi Huawei memang roket seperti Galaxy Z3 dan diprediksi Huawei roket akan mengusung Snapdragon 888. Sekian dari kami, mohon maaf untuk kesalahan yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siap. Yes. Semuanya. Baik, alhamdulillah.
Perkenalkan, nama saya Bidara Supriyati, absen 17 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Firdiana Samsudar, absen 8 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Azalia Pratiwa, absen 6 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Mikul Waisakan, absen 32 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya absen 22. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Barsani, absen 21 sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramalan Bagian absen 20 sebagai narasumber. Nah, itu adalah saya akan membacakan definisi Al-Quran yang pertama, selesai kepergian kita. Definisi kabar berdiri tentang sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Saya katakan kedua, bukan ciri-ciri berita. Nomor 1, faktual atau nyata. Dua, aktual atau peristiwa yang baru dibicarakan. Nomor 3, objektif. Nomor 4, kronologis. Nomor 5, kejadian atau waktu. Nomor 3, judul berita. Mobil hybrid Toyota buatan Indonesia berbasis model yang bisa dijual, Innova atau Veloz. Nomor 4, unsur-unsur berita. Apa? Toyota Indonesia siap memulai produksi kendaraan elektrik bertiga tahun depan di Indonesia. Kapan? Selasa 21 Desember 2021. Siapa? Bob Azam. Mengapa? Karena ini produksi mobil elektrik lokal. Bagaimana? Karena ini mobil yang produksi tekniknya yang disukai orang Indonesia. Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok kami. Sampai sini ada saya yang mau bertanya. Maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang ada di kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kelas bahasa Indonesia dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan pengertian berita. Berita adalah informasi yang disampaikan melalui media massa. Intinya saya Betul. visual, pernyataan, kreatif, Betul. Betul. Suara agak kencang ya. Betul. Enggak, yang kencang suaranya. Betul. Bisa betul. Kamu gini, yang keras itu lah suaranya kayak aneh yang keras. Contoh buat apa ya? Hah? Apa tak? Minyak tau bener ah. Suara. Di Agus. Saya pol kok. Siji kae. Kae siji kae. Kaya rambut tuh. Universitas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Tadi pembelajaran kita hari ini, saya akan simpulkan ya pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita belajar apa saja hari ini? Ada 3. Yang pertama apa? Yang kedua ya, ciri-ciri berita. Yang ketiga, unsur-unsur berita. Dan kemudian tadi kalian mengerjakan di LKPD apa? Menganalisis berita, yaitu mencari unsur-unsur berita. Ya, coba salah satu bisa berpendapat ya. Mungkin saudara Arya ya, bagaimana pembelajaran hari ini perasaanmu ya? Bagus. Pembelajaran hari ini bagaimana menurut kamu? Kamu paham atau tidak ya? Oh, sudah paham. Oke, ada yang perlu ditingkatkan pembelajaran hari ini? Ketika belajar di kelompok misalnya bagaimana?
bagian kita, kemudian juga akan membahas tentang aspek kebahasaan dalam berita. Terima kasih anak-anakku, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan guru penggerak dan calon guru penggerak dimanapun Anda berada, terima kasih atas support sistemnya. Masih bersama Ibu Nur Afifah, guru Bahasa dan Sastra Indonesia kita di SMP Negeri 1 Weleri, dan telah kita laksanakan kegiatan untuk observasi kelas bersama beliau. Untuk itu mari kita kupas bersama bagaimana hebatnya beliau itu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas bersama Ibu Afifah, yaitu mohon maaf Ibu, ini siap untuk kita ngobrol dan mengulik-ulik ya Bu ya. Oke, baik Bu, ada pendapat dulu atau bagaimana sebelum kita lihat bagaimana refleksi kita Ibu? Ya ini ya, kalau kita sebagai guru dalam proses pembelajaran ya, memang refleksi itu menjadi hal yang harus kita lakukan, karena dengan adanya refleksi kita jadi melihat ke dalam diri kita lebih dalam lagi, apa sih yang masih kurang dalam pembelajaran yang kita lakukan, kemudian tindak lanjut untuk memperbaiki kekurangan itu apa yang harus dilakukan ke depannya. Baik, terima kasih Bu, sangat melegakan jawabannya, karena ini sebuah kolaborasi di mana take and give-nya ada. Saya banyak belajar dari beliau tentang bagaimana kesabaran, penguasaan manajemen emosionalnya untuk lingkungan positifnya. Baik, kita masuk catatan yang bisa saya angkat dalam observasi kali ini, rekan-rekan PGP dan para teman-teman guru penggerak, bahwasanya saya melihat sendiri bahwa pembelajaran berjalan dengan lancar, dan ini terkait dengan bagaimana melihat antusias anak, mereka cukup senang, menyenangi. Nah, pembagian waktu di sini mungkin karena adanya sesuatu yang memang perlu disikapi dalam satu waktu, perlu tempo tersendiri, saya bisa mengerti itu. Namun demikian, pembagian kelompok berdasarkan rentan kondisi waktu serta mampu memberikan ruang untuk berpresentasi dengan waktu yang cukup, ini luar biasa, sebuah penguasaan pembelajaran dan ruang pembelajaran yang luar biasa. Saya akan menjadikan ini bagian daripada referensi untuk saya. Kemudian topik percakapan dan catatan kegiatan pembelajaran begitu lancar, anak-anak bisa menerima dengan baik dan menikmati dengan pembelajarannya karena semua murid terlibat dalam proses. Jadi saya melihat bahwa ada proses yang sangat melibatkan siswa sebagai bentuk kebutuhan siswa itu sendiri. Terlihat jelas bahwa proses di sana itu memang mengedepankan kebutuhan anak. Ada konsep berdiskusi, pengumpulan informasi, kemudian ada upaya untuk saling bergotong royong melakukan kegiatan secara bersama-sama, yakni membuat tugas kelompok. Kemudian ini yang menarik, itu ranah bicara iya, terus kemudian ranah bersikap iya, ranah membaca tadi sudah dilewati, dan sekarang saatnya untuk berbicara, yakni ranah untuk mempresentasikan. Biasanya luar biasa sekali itu. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan guru diantaranya yang kita sepakati, kita bicara tadi, ada perancang pembelajaran yang berpihak pada murid, betul ya Bu ya. Kemudian siap mencari referensi kegiatan pembelajaran. Kira-kira referensi itu dari mana saja ya Bu? Biasanya saya referensi itu karena sekarang kan banyak guru yang jadi influencer gitu Pak ya, konten kreator. Jadi saya sejauh ini saya mencari referensi itu di TikTok Pak, kemudian di YouTube, kemudian juga beberapa kali saya mencari referensi juga Instagram. Jadi tidak heran tadi kalau pembelajarannya cukup menyenangkan, menarik sekali, kemudian hidup suasana kelasnya itu hidup. Nah, ini capaian yang ingin dikembangkan Bu
ke depan kira-kira bagaimana? Apa saja kira-kira Ibu? Untuk apa namanya tujuan yang mau dicapai ya, saya ingin dengan model-model pembelajaran yang tidak itu saja, Oke. yang tentunya lebih variatif lagi. Oke. Saya ingin pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu. Jadi apapun yang saya lakukan, pendekatan, strategi saya gunakan, kemudian media itu tujuannya tidak lain tidak bukan yaitu untuk pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Bu. Dan ini waktu yang dibutuhkan kira-kira berapa itu Bu? Kira-kira ya minggu depan Pak ya. Siap, oke. Kemudian ada lagi mungkin aktivitas pengembangan yang bisa dilaksanakan? Oke, untuk yang kedua mungkin pembuatan LK ya atau Oke, lembar-lembar lembar kerja, kerja yang menarik, yang sehingga anak-anak itu tidak bosan ya. Jadi dalam mengerjakan lembar kerja selama ini beberapa kali murid terkesan ogah-ogahan karena mungkin yang dipakai ya kurang variatif. Oke. Mungkin juga kurang menarik buat mereka, jadi Itu saja ya. itu saja mereka kurang tertantang gitu. Mungkin ke depan saya ingin membuat LK yang lebih menarik, yang lebih variatif lagi. Baik Ibu, terima kasih. Ini juga menjadi masukan yang luar biasa untuk pengetahuan saya secara pribadi. Mungkin ke depan saya akan bisa menerapkan seperti yang panjenengan terapkan di sana, luar biasa sekali. Saya jadi merasa tertantang. Ini mungkin bagian dari kepentingan dari kolaborasi itu sendiri ya Bu ya. Begitu, terima kasih Ibu. Mohon maaf, mengganggu waktunya dan mohon bantuannya terusnya Bu. Oke, siap. Kita Baik. saling berkolaborasi ya Pak. Siap Bu. Demikian Bapak Ibu guru hebat di guru penggerak dan calon guru penggerak, perbincangan saya setelah masa observasi bersama Ibu Nur Atifah di SMP Negeri 1 Leri. Mohon dukungannya selalu dari kami. Menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.